Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berkahi selalu, Allah ridai selalu. Alhamdulillah, Allah sudah berfirman, Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dan dalam surat Al-Anbiya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Allah menyampaikan cap keberkahan, Allah menyampaikan stempel kebaikan kepada Masjid Al-Aqsa dan daerah-daerah sekelilingnya. Masya Allah, sekarang kita lihat Allah menguji kita, Allah sedang menguji keimanan kita. Bagaimana kita lihat bahwa Masjidil Aqsa dalam kondisi yang begitu ternista, dalam kondisi yang begitu dihinakan oleh tangan-tangan dan mulut-mulut dan perilaku para Zionis Yahudi. Dan kita saksikan betul bahwa hari-hari ini Allah uji kita, Allah uji saudara-saudara kita di sana, pun Allah uji hati-hati kita yang ada di sini. Apakah ketika Allah uji tersebut kita bisa menampilkan diri sebagai orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang bersabar, dan sebagai orang-orang yang mukminun haqqo, seorang orang yang betul-betul beriman? Bagaimana kita bisa menampakkan diri sebagai orang-orang yang betul-betul beriman? Adalah ketika kita kemudian menambatkan hati kita, menambatkan pikiran kita, menambatkan ikhtiar amal kita kepada apa-apa yang Allah cintai. Dan saudaraku, tahukah kita semua bahwa salah satu yang Allah tancapkan kecintaannya, yang Allah dan Rasulnya sampaikan keberkahan dan kebaikannya adalah Masjid Al-Aqsa yang sekarang ada di Palestina atau di bumi Syam, atau yang kita sebut, Rasulullah sering menyebutnya sebagai Baitul Maqdis, bumi yang disucikan. Masya Allah. Maka hari-hari ini seharusnya kita kemudian terus melakukan upaya, terus memanjatkan doa, terus melakukan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai bentuk dukungan kita, sebagai bukti keimanan kita. Dan sebenarnya ikhtiar kita ini bukanlah untuk menolong mereka, karena Allah sudah cukup sebagai penolong mereka. Bukanlah untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana, tetapi apa yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri, menolong keimanan kita, menolong hati kita, sehingga ketika Allah kumpulkan kita bersama mereka, Allah kumpulkan kita di yaumil mahsyar nanti, ketika Allah tanya, apa bukti keimananmu ketika engkau atau kita diuji dengan Masjidil Aqsa, maka kita bisa menjawab dan kita bisa menyampaikan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah kita menolong diri kita sendiri, menolong keluarga kita, kita menolong saudara-saudara kita, diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita di hadapan Allah, agar kita mendapatkan pertolongan di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana caranya, saudaraku? Ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Bagaimana meningkatkan keimanan kita? Kata Rasul, iman itu naik dan turun. Naiknya dengan apa? Dengan ketaatan. Turunnya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Maka bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita? Nempel terus iman itu dalam hati kita adalah dengan cara kita menjaga ketaatan kita. Mungkin kita telah lepas dari bulan Ramadan, mungkin Allah telah selesaikan bulan Ramadan di tahun ini, tapi jangan sampai ketaatan kita selesai dengan selesainya Ramadan. Masjid masih buka, masjid tetap buka, masjid tetap terbuka untuk kita semua. Bagi kita kemarin yang rajin sholat ke masjid, rajin berjamaah, sholat 5 waktu, monggo, teruskan. Karena itu yang akan menjaga keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita itu hanya ada di satu gelombang, lalu di gelombang lainnya turun terjun bebas. Subhanallah. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua adalah dengan cara kita berilmu, senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Barangkali kita seringkali menginvestasikan
berjuta-juta, ratusan juta, bahkan miliaran untuk pendidikan kita. Tapi seberapa besar yang kita investasikan, baik itu harta, tenaga, pikiran, waktu kita untuk mempelajari ilmu yang Allah wajibkan atas diri setiap kita, yaitu ilmu agama, ilmu din. Bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, dan akhirnya kemudian kita mengenal apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang dibenci olehnya. Sehingga ketika kita sudah mengenal, kita pun bisa melakukan. Dan kita berdoa kepada Allah agar diberi taufik setelah ilmu sampai kepada kita menjadi langkah yang ketiga. Apa itu? Yaitu adalah dengan amal. Maka apa amal yang kita berikan? Amal yang kita berikan adalah dengan cara kita mempraktekkan ilmu itu. Kita mengikhtiari apa yang kita ketahui dari apa yang kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu. Maka monggo saudaraku hadiri, monggo saudaraku taati, monggo saudaraku rapatkan hati kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dan kembangkan diri kita dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Terus kita lelah, kita tidak lelah, kita tetap haus terhadap ilmunya Allah. Terus yang ketiga, kita berdoa agar Allah memberikan kita taufik untuk dimudahkan mengamalkan apa yang kita dapatkan. Insya Allah, kalau dengan ini yang kita lakukan secara konsisten, maka pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah qarib. Insya Allah, kalau kita melakukan ikhtiar ini, dengan kita mengamalkan apa yang kita dapatkan, dengan kita berjihad, dengan amwal kita, dengan harta kita, dengan doa-doa kita, dengan jari-jari kita menyebarkan terus informasi-informasi kebaikan, kita menyebarkan terus kondisi-kondisi saudara-saudara kita di sana. Kemudian kita mengajak sebanyak-banyak saudara kita untuk turut menautkan hati kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menautkan hati kita kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah beri kita taufik, semoga Allah senantiasa beri kita hidayah, semoga Allah senantiasa jaga kita dalam istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.